Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 8 dari KJPB akan memaparkan penjelasan terkait analisis coffee chain analysis. Nah, kami di sini membagi ke dalam 3 area kinerja. Area kinerja tersebut yang pertama adalah sales, yang kedua adalah marketing, dan yang ketiga adalah inventory. Harapannya ini merepresentasikan kinerja dari perusahaan coffee chain. Masuk ke area kerja yang pertama, yakni area kerja sales. Pada area kerja sales ini memiliki KPI atau Key Performance Indicator, ada 4 KPI. KPI yang pertama adalah apakah bisnis berkembang dalam kurun waktu 2 tahun. KPI yang kedua adalah apakah bisnis mampu meraih target sesuai dengan peramalan. KPI ketiga, produk manakah yang menghasilkan pendapatan paling optimal, dan KPI keempat adalah produk manakah yang memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik. Berdasarkan KPI yang telah disusun, ditemukan beberapa fakta sebagai berikut. Yang pertama adalah performa coffee chain secara keseluruhan berada di atas rata-rata. Artinya adalah bahwa nilai penjualan yang didapatkan oleh coffee chain dalam beberapa kuarter yang terjadi berada di atas rata-rata dari keseluruhan penjualan yang dilakukan. Yang kedua adalah kenaikan penjualan per kuarter cenderung tidak signifikan. Artinya bahwa selisih dari penjualan di masing-masing kuarter itu nilainya tidak banyak, sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatannya itu tidak signifikan. Nah, yang ketiga adalah penjualan per produk itu cenderung stagnan atau antara satu produk dengan produk lain memiliki nilai penjualan yang sama. Selanjutnya, kondisi demografis negara bagian memengaruhi jenis produk yang banyak dibeli. Jadi artinya bahwa tiap-tiap negara bagian pasti kan memiliki kondisi demografis tersendiri, bisa berkaitan dengan cuaca ataupun suhu. Nah, hal itu ternyata juga mempengaruhi jenis produk yang banyak dibeli. Selanjutnya, untuk yang terakhir adalah perbandingan penjualan ramalan dan aktual menunjukkan angka positif. Artinya adalah bahwa sebelum Coffee Chain didirikan, Coffee Chain telah melakukan beberapa riset untuk menghasilkan sebuah forecasted number yang akan menunjukkan bagaimanakah penjualan pada tahun-tahun ketika Coffee Chain telah melakukan operasionalnya. Dan berdasarkan apa yang kami dapatkan, perbandingan penjualan antara apa yang diramalkan dengan nilai aktualnya itu menunjukkan angka positif atau tidak berbeda jauh dan bahkan melampaui ekspektasi dari forecasted number. Next. Di sini terdapat visualisasi untuk masing-masing fakta yang telah kami temukan. Yang pertama adalah performa coffee chain secara keseluruhan berada di atas rata-rata. Dapat dilihat bahwa distribusi untuk penjualan untuk masing-masing tipe produk cenderung hampir sama di angka 26, 27, 25, dan 21%. Dan untuk rata-rata penjualan adalah berada di angka 102.000 dan memiliki perbedaan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan penjualan aktual pada masing-masing kuarter. Next. Selanjutnya adalah kenaikan penjualan per kuarter cenderung tidak signifikan. Dapat kita lihat di sini seperti pada tahun 2013 kuarter kedua dan 2013 kuarter ketiga, itu kenaikan yang dialami oleh Coffee Chain cenderung sedikit ya, berada di angka 3.000 penambahan sales. Nah, kenaikan yang sangat tinggi itu berada pada kuarter keempat tahun 2012 ke kuarter pertama tahun 2013. Kenaikan yang dialami adalah sebesar 5.000. Tetapi itu tidak setinggi penurunan yang terjadi pada kuarter ketiga ke kuarter keempat di tahun 2012 yang mencapai angka 7.000. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah penjualan per produk yang cenderung stagnan. Dalam artian bahwa masing-masing produk memiliki nilai sales yang hampir sama.
seperti pada Colombian dengan lemon, kemudian lemon dengan cafe mocha, dan sebagainya. Next. Selanjutnya adalah kondisi demografis negara bagian memengaruhi jenis produk yang banyak dibeli. Pada grafik berikut dapat dilihat bahwa negara bagian yang memiliki penjualan terbesar adalah California, diikuti oleh New York, dan di posisi ketiga adalah Illinois. Dapat kita lihat bahwa di negara bagian California cenderung memiliki nilai tertinggi untuk penjualan ada di produk mint. Dan untuk negara bagian New York memiliki nilai penjualan terbesar di produk regular espresso. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa ketika sebuah gerai atau sebuah cabang berada di negara bagian di sisi barat yang cenderung memiliki iklim panas dan kering, maka penjualan yang tertinggi adalah minuman-minuman yang mengandung rasa cenderung segar. Kemudian untuk negara bagian yang berada di sisi timur atau East Coast, cenderung memiliki penjualan terbesar di minuman-minuman yang hangat atau biasa disajikan hangat seperti regular espresso. Next. Yang terakhir adalah perbandingan penjualan ramalan dan aktual menunjukkan angka positif. Dapat dilihat pada chart berikut bahwa titik-titik hitam ini adalah hasil penjualan aktual, sementara untuk yang hijau ini adalah forecasted number atau angka ramalan yang sebelumnya dibuat oleh tim dari Cafe Chain. Di sini menunjukkan bahwa mayoritas angka penjualan aktual melebihi dari forecasted number, sehingga dapat dikatakan bahwa trennya adalah positif. Next. Selanjutnya adalah usulan untuk area kerja sales. Beberapa usulan berikut dibuat berdasarkan temuan fakta yang telah divisualisasikan dalam bentuk dashboard di slide-slide sebelumnya. Yang pertama adalah mempertahankan produk espresso di bagian timur dan herbal tea di bagian barat. Seperti pada alasan bahwa tiap-tiap negara bagian memiliki demografis tertentu dan memiliki produk yang memang paling banyak diminati, maka kami mendapatkan usulan bahwa espresso paling banyak diminati di negara bagian timur dan herbal tea banyak diminati di negara bagian barat. Selanjutnya adalah tidak mengubah harga jual produk jenis espresso. Karena dapat kita lihat pada dashboard sebelumnya bahwa nilai penjualan untuk espresso cenderung kecil, tetapi profit yang diberikan kepada Cafe Chain itu melebihi dari profit yang diberikan oleh jenis produk yang lain. Selanjutnya adalah memaksimalkan produksi regular espresso di New York dan mint herbal tea di California. Seperti alasan pada nomor 1, kedua produk tersebut adalah produk yang paling diminati di dua negara bagian tersebut, sehingga akan lebih baik jika produksi dimaksimalkan sehingga akan menghasilkan profit yang lebih banyak. Terakhir adalah memberhentikan penjualan amaretto dengan dampak penurunan profit per satu item produk adalah kurang lebih $29. Produk amaretto memiliki nilai penjualan yang sangat kecil dan dampak profit yang diberikan kepada Cafe Chain juga kurang banyak. Dan nilai $29 ini jika dibandingkan dengan produk-produk lain itu masih cenderung lebih sedikit. Sekian untuk penjelasan area kerja sales. Selanjutnya saya serahkan kepada Fazet. Nah, di sini saya akan memaparkan KPI di area kerja marketing. Area kerja marketing memiliki 2 KPI. KPI yang pertama, profitability, dan KPI yang kedua yaitu marketing effectiveness. Nah, profitability, kita di sini memeriksa performa marketing atau pemasaran yang ditinjau dari jumlah profit atau keuntungan yang diambil perusahaan di setiap daerah atau negara bagian. Di profitability ini kami membuat beberapa chart, yaitu profit per state, percentage market sales, ada detail profit, dan profit in market. Nah, di sini kami menemukan bahwa market size atau ukuran pasar
yang major atau besar itu memiliki peluang untuk mendapatkan profit atau keuntungan itu lebih banyak daripada small market. Namun tidak menutup kemungkinan small market sendiri bisa meraih keuntungan yang banyak seperti pada negara bagian Iowa. Kemudian temuan kami selanjutnya yaitu di California itu mendapatkan profit paling besar dan paling banyak daripada negara bagian lainnya. Nah, ini nanti yang akan kita manfaatkan untuk strategi ke depannya. Pada market sales atau penjualan di daerah pasar South itu mendapatkan hasil penjualan yang paling kecil dibandingkan ketiga daerah pasar lainnya. Kemudian di donut chart ini menunjukkan profit atau keuntungan yang ditinjau dari besarnya market, keempat market, yaitu Central, West, East, dan South. Nah, profit yang dihasilkan di market Central itu paling banyak di antara ketiga market lainnya. Kemudian ini didukung oleh temuan bahwa distribusi tipe produk di market Central ini dijual secara merata. Jadi antara penjualan coffee, penjualan espresso, penjualan tea, dan penjualan herbal tea itu keuntungannya cukup, distribusinya cukup merata seperti itu. Nah, untuk penjualan di market South ini, kita fokus kepada market South ini kenapa? Karena profit yang didapatkan sedikit. Nah, kita menemukan bahwa market South ini tidak menjual tipe produk tea. Padahal jika kita highlight di bagian detail profit yang tea ini, tipe produk tea ini memberikan keuntungan, memberikan profit kepada perusahaan itu cukup banyak yang direpresentasikan oleh warna hijau ini. Mungkin ada satu yang merugi, yaitu di penjualan tipe produk tea di West, itu merugi satu, namun sebagian besar ini memberikan keuntungan. Nah, ini temuan yang unik. Dan selanjutnya penjualan kafe di market East itu lebih dominan. Jadi penjualan tipe produk kafe dan espresso ini lebih dominan, lebih disukai di market East. Nah, di sini kami memberikan beberapa usulan, yaitu yang pertama, kita bisa membuka cabang baru di negara bagian California untuk memaksimalkan profit yang didapat oleh perusahaan. Karena di sana profit yang didapatkan di California itu paling besar dibandingkan dengan negara bagian lainnya. Dengan membuka cabang baru, kita bisa meraih pasar lebih banyak di sana. Seperti itu. Dan bisa memaksimalkan profit yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, kemudian untuk usulan yang kedua, kita perlu fokus untuk membuat strategi marketing baru untuk menjual tipe produk tea di bagian market East, supaya tipe produk tea ini bisa lebih bersaing, bisa lebih memberikan profit lebih banyak, seperti itu. Yang kemudian usulan ketiga, mungkin kita bisa benchmarking bagaimana strategi marketing yang digunakan di daerah sentral, karena mereka ini telah berhasil mengimplementasikan strategi marketing yang ditunjukkan dia memiliki profit paling stabil, seperti itu. Terus yang usulan keempat, mungkin ini terobosan baru kenapa kita tidak mencoba menjual tipe produk tea di bagian South, karena kita tahu tadi bahwa di wilayah market lainnya itu tipe produk tea ini memberikan cukup banyak profit. Nah, ini nantinya yang bisa mendongkrak tingkat penjualan di daerah South agar bisa lebih banyak memberikan profit, seperti itu. Kemudian untuk KPI yang kedua yaitu marketing effectiveness. Di sini marketing effectiveness ini menunjukkan seberapa efektif dana yang digunakan untuk program marketing terhadap profit yang didapat, yang dilihat, yang ditinjau dari daerah negara bagian. Nah, di sini kita membagi 3 grup besar dari indeks marketing effectiveness. Nah, indeks marketing effectiveness ini didapat dari rasio profit dibanding jumlah dana marketing, seperti itu.
Nah, tiga grup ini kita bagi menjadi 3, yaitu warna hijau muda, dan warna oranye. Nah, warna hijau ini menunjukkan bahwa dana yang telah dikeluarkan untuk kegiatan marketing ini kembali sebagai profit, dapat menutupi dana marketing dan lebih dari 2 kali lipat, seperti itu. Nah, untuk yang hijau muda ini profit yang didapat itu hanya cukup untuk menutup dana marketing yang dikeluarkan, cost dana marketing. Nah, yang New Mexico yang ditandai oleh warna oranye ini, dia itu indeksnya kurang daripada 1, yang menunjukkan bahwa profit yang didapat itu bahkan tidak bisa menutupi dana marketing yang telah dialokasikan untuk kegiatan strategi pemasaran. Kita mendapatkan penemuan bahwa di negara bagian Massachusetts itu strategi marketingnya sangat berhasil dan efektif, yang ditunjukkan indeks marketing effectiveness-nya 6. Nah, ini bisa menjadi contoh strategi marketing yang bisa ditiru oleh negara bagian lainnya. Kemudian penemuan yang kedua yaitu New Mexico gagal dalam menjalankan strategi marketingnya, karena bahkan tidak bisa menutupi dana alokasi yang dikeluarkan untuk kegiatan marketing. Nah, dari penemuan tersebut kami mengusulkan kita bisa melihat bahwa hubungan antara dana marketing dan sales ini sejalan atau bentuk grafiknya hampir sama. Nah, jumlah hasil penjualan yang didapat sejalan dengan alokasi dana yang dianggarkan untuk marketing. Kita bisa lihat bahwa top 2 dan bottom 2 dari negara bagian ini sama antara sales dan marketing. Jadi kita bisa mengusulkan untuk menambah anggaran dana marketing di negara bagian yang grup 2 dan grup 3. Seperti Utah, Nevada, Missouri, New Hampshire, dan New Mexico. Untuk fokus kepada New Mexico sendiri, kita mendapatkan temuan bahwa 3 dari 7 produk itu mengalami kerugian. Nah, kita mengusulkan untuk merencanakan metode strategi yang baru untuk meningkatkan penjualan dari produk decaf Irish Cream ini di New Mexico. Seperti itu, untuk tidak mengalami kerugian kembali. Itu untuk marketing, kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya Nurma. Baik, area kerja selanjutnya yaitu inventory. Nah, di inventory ini memiliki 2 KPI, yaitu yang pertama next, yaitu rasio perputaran persediaan. Nah, KPI rasio perputaran persediaan yaitu mengukur seberapa cepat stok dijual dan diganti atau diserahkan dalam periode waktu yang telah ditentukan. KPI ini memiliki rumus, yaitu nilai dari cost of goods sold dibagi dengan rata-rata nilai persediaan. Cost of goods sold atau COGS yaitu merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, di dalam perusahaan coffee chain ini memiliki COGS yaitu 19 juta dan nilai rata-rata persediaan yaitu 693, dan diperoleh nilai rasio perputaran persediaannya yaitu 20.906. Next. Artinya nilai tersebut masih memiliki rasio perputaran persediaan yang tinggi, yang menandakan bahwa keseluruhan penjualan masih bersifat kuat dan memiliki persediaan yang sesuai dengan penjualan. Maka usulan dari kami yaitu agar perusahaan terus mempertahankan strategi ini. Lalu selanjutnya KPI yang kedua yaitu next, akurasi perkiraan permintaan. Nah, di KPI ini bertujuan untuk mendapatkan perkiraan permintaan perusahaan seakurat mungkin,
yang sangat penting untuk memastikan ketersediaan stok sehingga perusahaan dapat memaksimalkan penjualan sambil mencegah kelebihan stok. Nah, ya di sini ada tabel grafik yang menggambarkan ketersediaan produk di setiap negara bagian Amerika Serikat. Nah, dapat dilihat yaitu dari tabel grafik ini ada beberapa produk yang memiliki nilai ketersediaan minus, yaitu pada contohnya produk cafe latte di negara bagian New Mexico dan produk Colombian di Massachusetts. Ya, dan ada produk yang sangat memiliki nilai ketersediaan yang sangat tinggi yaitu green tea. Next. Nah, berikutnya yaitu grafik jumlah ketersediaan produk dari tahun 2010 hingga 2012. Nah, dapat kita lihat yaitu dari grafik ini jumlah ketersediaan produk green tea naik secara signifikan dari tahun 2011 dan produk cafe latte menurun dari tahun 2011. Nah, dari nilai ketersediaan ini ada yang mempengaruhi profit dan marketing, ada juga yang tidak. Mari kita lihat selanjutnya. Next. Nah, di sini berikut merupakan tabel hubungan jumlah ketersediaan dengan profit. Dari sini kita dapat melihat bahwa semua produk memiliki nilai profit positif, kecuali produk green tea. Nah, produk green tea ini memiliki ketersediaan paling tinggi. Namun, nantinya kita bisa melihat apa hubungannya dengan profit. Nah, profit ini tapi dia paling rendah, namun memiliki ketersediaan yang paling tinggi. Jadi di dalam grafik ini dapat menggambarkan adanya hubungan terbalik dari jumlah ketersediaan produk dengan profit. Selanjutnya, apakah hubungan ini juga mempengaruhi dengan hubungan marketing? Mari kita lihat selanjutnya. Next. Nah, dari grafik ini, dari grafik hubungan inventory dengan marketing, meskipun dari grafik sebelumnya di hubungan profit dan inventory ada produk yang menunjukkan hubungan terbalik, yaitu pada produk green tea yang menunjukkan jumlah ketersediaan produk yang sangat banyak namun memiliki profit yang rendah. Namun hal tersebut tidak menandakan bahwa produk tersebut memiliki tingkat marketing yang buruk. Karena bisa saja mengapa produk tersebut memiliki profit yang rendah disebabkan oleh biaya penyimpanan yang harus ditanggung yang diakibatkan oleh tingginya stok pada produk tersebut. Nah, maka dari itu sangat penting bagi perusahaan untuk memperkirakan jumlah permintaan atau barang yang tersedia terhadap produk yang telah terjual. Nah, berikutnya kita ingat kembali tadi ada beberapa produk yang memiliki nilai inventory yang negatif, salah satunya Columbia. Namun Columbia itu tidak memiliki hubungan yang terbalik seperti green tea. Maka dari itu usulan kami yaitu meningkatkan jumlah ketersediaan produk dari Columbia. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke Haza. Ya, berikut tadi adalah penjelasan dari kelompok 8 mengenai coffee chain analysis. Mungkin jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa komentar di kolom komentar. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.